Aku lagi di kamar aja. Nah, mumpung aku lagi di kamar aja, aku pengen ceritain pengalaman gimana aku sidang skripsi pertama kali. Iya sih, pertama kali karena kan ini kuliah pertamaku. Sebelum itu, aku pengen kasih tahu ke kalian, aku kuliah di salah satu universitas swasta di Lombok. Nama kampusku Universitas Islam Al-Azhar Mataram. Lokasinya tuh di Turide, lumayan masuk perkampungan gitu, tapi kampusku tuh mewah banget. Kalau kalian nggak percaya, ini fotonya. Gimana? Mewah kan? Kalau kalian masih penasaran lokasinya di mana, kalian bisa langsung aja cek di Google Maps, ketik langsung Universitas Islam Al-Azhar Mataram, pasti ketemu. Oke, jadi skripsiku tuh aku mulai kerjain setelah aku kelar KKN. Kalau nggak salah di bulan Maret itu aku mulai ngerjain skripsi, mulai ngajuin judul, terus di ACC. Judul skripsiku tuh pemenuhan hak politik penyandang disabilitas mental, studi kasus di KPU Kota Mataram. Widih, masih hafal. Salah, kurang. Judulnya itu pemenuhan hak politik penyandang disabilitas mental menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, studi kasus di KPU Kota Mataram. Ini nih baru benar. Selayaknya mahasiswa yang lain, ya pastinya aku juga awal-awalnya tuh males banget ngerjainnya. Waktu mau ngerjain awal-awal nih kayak, udahlah besok aja ngerjainnya, atau besok aja lah, males aja nih kerjain hari ini, mungkin besok kali. Tahu-taunya itu aku nggak kerjain 3 bulanan aku nggak kerjain skripsiku. Nah, akhirnya temen aku kasih tahu kan, Yan, kita yudisium bulan Agustus. Terus aku mikir gitu kan, bulan Agustus berarti lagi 2 bulan. Sekarang kan bulan Juli gitu kan. Akhirnya aku mulai nge-push skripsiku supaya bisa kelar sampai bulan Agustus. And then alhamdulillah banget bisa kelar sesuai jadwal dan bisa ikut yudisium di bulan Agustus. Pokoknya tuh terima kasih banyak buat pembimbing aku, terima kasih banyak buat teman-teman di kampus, apalagi buat orang-orang di Fakultas Hukum yang ngebantu banget supaya bisa ikut yudisium di bulan Agustus. Tapi di sini aku pengen ceritain pengalaman aku gimana sih rasanya sidang skripsi apalagi di Unizar. Pertama-tama pastinya deg-degan banget karena ini apaan sih sidang skripsi ini apa? Kita ngapain? Aku tuh bener-bener nggak tahu banget itu sidang skripsi gimana karena ini hal baru gitu kan. Terus aku sidang itu antara hari Kamis atau hari Jumat gitu. Nah terus aku datang jam 8, pas itu aku udah di kampus. Terus aku ngechat dosen-dosen aku, ada Ibu Ika, terus ada Pak Hirsanudin, sama Ibu Ratih. Dari ketiga dosen ini, ada satu dosen, Pak Hirsanudin, itu pembimbing satu aku, itu dekan Fakultas Hukum Unram. Wih, bener-bener pasti horor nih kan. Waktu aku ngechat, ternyata Pak Hirsan ini balas kan, dia bilang, dilanjutkan saja dek, nanti saya bakalan nyusul. Waduh, bener-bener kayak, wah untunglah ini cuma 2 kan yang sidang. Nah, akhirnya masuk ruang sidang kan, baru deh itu mulai sidang bareng 2 dosen doang, Ibu Ratih sama Bu Ika tadi yang aku sebutin. Awalnya tuh perkenalan diri, habis itu ceritain tentang latar belakang kita gimana. Baru deh kita ngejelasin skripsi kita, tapi kita ngejelasinnya tuh nggak 100 halaman juga. Awal-awalnya aku mikir gitu kan, terus ini gimana gitu kan, teman-teman yang skripsinya sampai 100 lembaran ngejelasin semuanya itu waktunya pasti habis. Ternyata yang kita jelasin itu cuma garis besar dari skripsi kita doang. Nah, kelar jelasin isi skripsi kita apa, itu baru deh momen-momen yang bener-bener menegangkan banget. Karena itu momen sesi tanya jawab. Waktu di sesi tanya jawab, itu bener-bener aku ngeblank banget. Karena yang ditanyain itu mata kuliah semester 2, 3, yang bener-bener aku udah nggak pelajarin lagi gitu loh. Ada beberapa di skripsi aku, tapi aku lupa pelajarin, jadi ada beberapa yang aku bisa jawab, ada beberapa yang nggak bisa, tapi dibantu sama ibu-ibu dosen buat ngarahin jawabannya begini loh, begitu loh. Bener-bener terbantu banget sama ibu-ibu dosen. Terus ada kejadian unik waktu aku sidang skripsi, itu masalah metode penelitian hukum. Jadi dosen aku tuh beda pendapat gitu. Ibu Ratih bilang kalau metode penelitian hukum aku nih metode empiris. Sedangkan kalau dari Ibu Ika, itu dia ngejelasin kalau metode penelitian hukum aku ini metode normatif empiris.
Jadi selama aku sidang, aku juga merhatiin mereka lagi ngomongin masalah mana nih metode hukum yang dipilih. Akhirnya clear, metode penelitian hukum yang aku pakai adalah metode penelitian hukum empiris. Aku sih berharapnya mereka ngomongnya agak lama gitu kan sampai kelar, tapi ternyata nggak lama. Setelah sesi nanya jawab, akhirnya sidang skripsi aku kelar. Terus tiba-tiba Ibu Ika ngomong kan, "Vian, bisa keluar nggak?" Nah terus aku mikir kan, ini boleh pulang Bu? Enggak, kamu tunggu di luar. Aku pikir aku udah boleh pulang, ternyata masih ada lagi. Terus akhirnya aku keluar sekitar 5 menitan, terus disuruh masuk lagi. Dan ternyata itu baru diumumin, ternyata aku lulus sidang skripsi. Alhamdulillah banget. Itu sidang skripsi udah ditutup, dan kalian tahu apa? Pak Hirsanuddin datang. Itu bener-bener, aku sidang 2 kali hari ini. Tapi ada yang unik waktu Pak Hirsanuddin tanya jawab sama aku masalah skripsi ini. Jadi dia cuma ngasih 1 pertanyaan, tapi pertanyaan yang aku jawab, dari jawaban aku tuh dibuat pertanyaan dan gitu terus sampai kelar. Dan alhamdulillah banget aku bisa jawab. Kalau kalian mau tahu gitu, Ibu Ratih sama Bu Ika tuh ngeliat kayak gini, "Ayo Vian, kamu bisa jawab, jangan macem-macem." Itu lucu banget sumpah, tapi alhamdulillah banget bisa selesai. Terus kelar Pak Hirsanuddin tanya jawab, itu sidang langsung ditutup, nggak ada sidang-sidangan lagi. Dan akhirnya sidang skripsi aku kelar, alhamdulillah. Awalnya aku mikir sidang skripsi itu bener-bener serem banget, kayak cerita orang-orang kamu bakalan nggak bisa jawab semuanya, terus kamu bakal nggak lulus, kamu bakal dibuat nangis-nangisan. Tapi ternyata fine-fine aja gitu loh, yang penting kita bisa relax, bisa tenang waktu sidang skripsinya. Nah, kalau kalian gimana nih waktu sidang skripsi kalian? Ada hal-hal unik atau hal-hal lucu nggak? Kalau emang ada, langsung aja tulis di kolom komentar, oke? Segitu aja video aku kali ini, mumpung aku di kamar aja, jadi ya udahlah aku cerita ini itu ke kalian. Sampai ketemu di video selanjutnya, oke? See you!